Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi at-tahirin wa ashabihi as-sadiqin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amma ba'd. Ma'asyiral hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita aturkan sanjungan, pujian dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita kembali kesempatan untuk hadir di majlis ini. Dari pembacaan dan penjelasan singkat dari kitab Adabud Dunya Waddin yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu azza wa jal. Dan hari ini dari pembacaan kitab ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-59 seingat saya dari pembacaan kitab Adabud Dunya Waddin. Dan kita masih dalam pembahasan tentang bab atau pasal tentang adab dunia yang insyaallah akan kita mulai membacakan pada halaman 299 di paragraf yang atas insyaallah azza wa jal. Ma'asyiral karimat al-mu'minat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingat pembahasan sebelumnya bahwa Al-Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala menganjurkan kepada kita untuk berbuat kebaikan dengan dua bentuknya. Kebaikan pertama adalah berupa ucapan, kemudian kebaikan yang kedua adalah berupa perbuatan. Nah, namun setelah itu kemarin kita sampaikan bahwa Al-Imam menyebutkan bagi orang yang menerima kebaikan, bagi orang yang diperlakukan baik oleh orang lain, maka hendaknya lah dia itu membalas budi dan minimal dia memberikan hal yang setara seperti yang diberikan kepadanya. Namun jika dia tidak mampu, maka kadar minimal dari balas budinya adalah dia mempublikasikan, dia memberitahukan bahwa si fulan telah berbuat baik, si fulanah telah berbuat baik. Nah, sehingga kita sebutkan kemarin, inilah yang disebut dengan bagian dari syukur kepada orang yang memberikan nikmat. Makanya kemarin ada pepatah menyebutkan syukur adalah pengikat kenikmatan. Maka kita akan lanjutkan di halaman 299. Kata beliau, berkata Abdul Hakim yang mengatakan, man lam yashkuril in'am fa'dudhu minal an'am. Barang siapa yang tidak bersyukur di atas kenikmatan yang diberikan oleh orang lain, maka anggaplah dia sebagai hewan. Dan sepertinya ucapan ini termasuk ucapan yang lembut yang diucapkan oleh Imam Abdul Hakim ketika dia mengatakan orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepadanya, anggaplah dia itu seperti hewan. Dan saya pribadi tidak nyaman secara lisan menyebutkan kalimat yang dituliskan di buku, maka saya sedikit rubah. Anggaplah dia seperti hewan. Dan kalau kita lihat, sejatinya hewan itu satu sisi lebih bagus daripada orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena hewan, dia kalau sudah diperlakukan baik, bahkan dia kalaupun dia adalah hewan yang buas, tidak jarang dia pun jinak. Bahkan sebagian hewan bekerja untuk pihak yang memberikan dia nikmat, tanda kutip. Adapun manusia yang tidak bersyukur, maka apa kebaikannya? Untuk dirinya dia bermudarat, untuk orang lain dia tidak bisa berbalas budi. Maka keburukan
Maka keburukan orang yang tidak bersyukur disebut oleh Abdul Hakim, dia mengatakan adalah seperti seekor hewan. Kemudian ulama atau pepatah lain mengatakan qimatu kulli ni'matin syukruha. Kata beliau adalah nilai setiap nikmat adalah perbuatan syukurnya, adalah sifat mensyukurinya. Asalnya nikmat tersebut berharga, tapi yang lebih mahal dari nikmat tersebut adalah syukur yang dihaturkan disebabkan oleh nikmat yang kita terima. Wa qala ba'dul hukama, dan sebagian ahli hikmah lain berkata, kufur nikmat termasuk tanda kesombongan dan sebab-sebab cemburu. Dan ini petaka bagi orang yang tidak bersyukur, dia akan mendapatkan dua efek. Untuk apa? Untuk dirinya. Pertama adalah efek dari segi jasadnya, kedua adalah efek dari segi hartanya juga. Yang pertama adalah kesombongan. Orang yang kufur nikmat itu memiliki sifat sombong. Karena dia sebenarnya diberikan oleh pihak, dan dalam tanda peribahasa dia tangannya di mana? Di bawah, karena dia diberikan. Seharusnya yang tangannya di bawah, dia mengakui keutamaan pihak yang tangannya itu di atas. Tapi karena dia memiliki kesombongan, dan ini adalah sifat orang yang tidak bersyukur, memang seperti iblis dan seperti orang-orang yang mengikuti jejaknya. Kalau dia diberikan nikmat, kemudian dia tidak bersyukur, bisa dipastikan ada kesombongan di situ. Karena mungkin dia melihat saya diberikan karena memang saya pantas, saya dianugerahkan karena memang saya lebih berhak untuk diposisikan seperti itu. Ini keburukan pertama, menimpanya sifat sombong. Ini dari mana keburukan ini? Dari sisi orang lain atau dari sisi dia sendiri? Sisi dia sendiri, kesombongan. Kemudian keburukan kedua dari sisi yang muncul dari pihak orang lain, yaitu kecemburuan. Orang yang tidak bersyukur, atau pada umumnya kata para ulama, likulli man'umin mahsud, likulli ni'matin hasud. Setiap orang yang punya nikmat pasti dihasadi. Orang yang punya nikmat itu akan ada orang yang hasad. Nah, salah satu hal yang bisa menolak kecemburuan orang, menghindari efek dari hasad yang supaya tidak muncul dari orang lain, atau kalau muncul dari orang lain, semoga Allah menyelamatkan, yaitu dengan kita bersyukur di atas nikmat yang diberikan. Dan kalau kita lihat kembali ma'asyiral karimat, bahwa hasad, kita lihat sendiri sedikit, kita keluar pembahasan sedikit karena sudah terlanjur disebutkan hasad. Definisi dari hasad adalah membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini definisi atau arti dari hasad. Membenci nikmat yang Allah berikan pada orang lain, atau membenci nikmat yang ada pada orang lain. Dan hasad ini ada 4 tingkatannya, ma'asyiral karimat. Semuanya buruk dari 4 ini. Dan nanti ditambah yang kelima, dan yang kelima inilah yang terpuji. Hasad yang buruk ini 4 tingkatan. Pertama adalah dia membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain tanpa berharap nikmat itu hilang. Dia membenci nikmat yang ada pada orang lain tanpa berharap nikmat itu hilang. Ini hasad, ini buruk. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan kedua, dan ini lebih buruk, adalah dia membenci nikmat yang Allah berikan pada orang lain dan dia berharap nikmat tersebut hilang dan pindah kepada dirinya. Dia benci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan dia berharap nikmat itu hilang dari orang lain tadi itu, dan kemudian dia berharap nikmat itu pindah ke siapa? Ke dirinya. Ini tingkatan yang lebih buruk daripada tingkatan sebelumnya. Tingkatan ketiga dari hasad adalah membenci nikmat yang ada pada orang lain dan berharap nikmat itu hilang dari orang itu. Membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan berharap nikmat tersebut hilang dari orang itu tanpa menginginkan nikmat itu pindah kepadanya, tanpa menginginkan
nikmat tersebut pindah kepadanya. Tidak bisa digeser lagi itunya. Sudah mentok ya? Karena agak tertarik ini. Oh, udah coba dia. Subhanallah ya. Saya kira udah slow. Oke, kita ulang lagi. Dari yang nomor berapa? Ke nomor 3. Membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Oke. Dan berharap nikmat itu hilang dari orang tersebut. Berharap nikmat itu hilang dari orang yang diberikan nikmat tadi. Tanpa menghendaki nikmat itu pindah kepadanya. Tanpa menghendaki atau tanpa menginginkan nikmat itu pindah kepadanya. Yang ketiga ini lebih buruk daripada yang kedua. Yang kedua tadi apa? Benci nikmat yang ada pada orang lain, berharap nikmat itu hilang, dan kemudian pindah ke siapa? Ke dirinya. Sementara yang ketiga ini tidak ada keinginan untuk pindah pada dirinya. Kenapa dia lebih buruk? Karena yang dia inginkan, yang penting orang lain itu mudarat, itu aja. Tanpa dia untung, dia tidak mau peduli. Yang penting orang lain kena mudarat. Kemudian yang keempat, lebih buruk lagi, tingkatan yang paling buruk adalah membenci nikmat yang ada pada orang lain, membenci nikmat yang ada pada orang lain, dan berharap nikmat itu hilang darinya, dan dia berusaha menghilangkan nikmat itu, dan dia yang berusaha menghilangkan nikmat itu. Berarti di sini sangat buruk. Selain dia tidak suka orang lain dapat nikmat, dia juga ingin nikmat itu hilang dari orang tadi. Dia yang berusaha untuk menghilangkannya. Inilah 4 derajat dari hasad. Yang mana ini adalah sifat iblis, yang ini adalah sifat Yahudi, dan ini adalah sifat orang yang dimurkai oleh Allah Jalla Jalaluh. Tinggal satu hasad yang terpuji, yaitu yang disebut oleh para ulama dengan hasadul ghibtah. Ghibtah. Apa itu definisinya? Ghibtah adalah menginginkan, pakai ba ya, ghibtah. Adalah definisinya menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, menginginkan nikmat yang ada pada orang lain tanpa membencinya, dan tanpa menginginkan nikmat itu pindah. Berharap nikmat yang ada pada orang lain. Contohnya seorang punya kendaraan, dia juga pengen punya kendaraan, tapi dia tidak benci orang lain itu punya kendaraan, dan dia tidak ingin juga kendaraan orang lain itu pindah ke siapa? Ke dia. Nah, persamaannya cuma dia pengen, tapi tidak ada niat buruk, tidak ada supaya itu hilang, tidak ada supaya itu pindah kepada dirinya. Dan hasad ghibtah ini ada 3 posisinya, atau ada 3 aplikasinya. Saya tidak akan sebutkan hadisnya karena dia diambil dari 2 hadis. 3 poin ini saya akan sebutkan saja poinnya. Pertama adalah ghibtah, atau bahasa sederhananya kita bilang cemburu. Ghibtah kepada orang yang punya harta, tapi dia itu loyal kepada kebaikan, suka menghabiskan hartanya di jalan ketaatan. Ini yang pertama. Orang yang diberikan harta dan dengan harta tersebut dia gunakan di jalan-jalan kebaikan. Yang kedua yang boleh kita iri atau cemburu kepada orang itu adalah orang yang Allah berikan ilmu, kemudian ilmu itu dia ajarkan dan dia amalkan. Orang yang diberikan ilmu, kemudian ilmu itu dia ajarkan dan dia amalkan. Ini kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga yang boleh kita ingin seperti mereka adalah orang yang diberikan oleh Allah hafalan Al-Quran, orang yang diberikan oleh Allah hafalan Al-Quran, dan dia menggunakan hafalan itu untuk sholat di siang dan di malam hari. Artinya dia berusaha berapa yang dia hafal itu digunakan di dalam sholat malamnya dan di dalam sholat siangnya. Dan ini adalah yang disebut dengan ghibtah. Asalnya adalah
seorang hamba tersebut fokus pada kecemburuan dalam urusan apa berarti? Urusan agama, dalam urusan manfaat, pahala, dalam urusan untuk apa? Untuk dekat kepada Allah Jalla fi'ula. Adapun dalam urusan dunia, yang hal itu adalah cuma mubah, cuma nikmat tapi tidak berujung pada kebaikan-kebaikan akhirat, kebaikan-kebaikan agama, maka orang yang hasad sebenarnya adalah dia tersebut menentang Allah. Maka berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ala kulli man bata li hasida atadri ala man asa'tal adab. Katakanlah kepada orang yang hidupnya tersebut hasad kepadaku, dengki kepadaku, tahukah engkau kepada siapa engkau berakhlak buruk? Asa'ta 'ala Allah fi fi'lihi li'annaka lam tarda lima wahab. Dengan hasadmu itu sebenarnya, kata beliau, engkau telah kurang ajar kepada Allah di dalam ketentuan-ketentuan Allah. Kenapa? Karena engkau tidak ridho dengan pemberian Allah kepadaku. Fajazaka anni fajazaka bi anzadani wasadda alaika wujuhat talab. Dan dengan hasadmu akhirnya Allah hukummu dengan apa? Allah semakin tambah nikmatku dan Allah semakin halangi nikmat dari dirimu. Nah, ini adalah hasad ma'asyiral kiram. Jadi jangan sampai hal ini muncul. Kemudian juga hal yang bisa menangkal keburukan hasad dari orang lain sebagai sebab pemula adalah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, baik itu melalui Allah langsung atau melalui orang lain. Kemudian salah satu orang yang fasih yang di sini selalu diterjemahkan dengan orator, dia berkata, orang mulia itu suka bersyukur atau disyukuri. Jadi sifat suka disyukuri itu tidak salah. Tapi ngotot minta diucapkan syukur ini salah. Paham di sini ya? Bersyukur itu sifat orang mulia. Disyukuri juga sifat orang mulia. Bersyukur harus, tapi disyukuri bagi kita yang memberi, disyukuri itu adalah fadilah, itu adalah keutamaan. Tapi kalau memaksa untuk disyukuri, maka ini tidak boleh. Makanya Allah katakan tentang orang-orang yang memberi karena Allah, mereka mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balas budi dari kalian dan kami tidak perlu juga ucapan terima kasih. Tapi tentunya sebagai pihak yang berbuat baik, suka dia kalau diperlakukan dengan sifat-sifat kesyukuran. Orang tercela itu kufur. Orang tercela itu suka bersikap kufur dan suka juga dikufuri sebagai pelengkap dari kalimat sebelumnya. Salah seorang ahli sastra berkata, kenikmatan yang disyukuri tidak hilang, kenikmatan yang dikufuri tidak kekal. Dan ini jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepadaku, la azidannakum, aku akan tambah nikmat tersebut kepada kalian. Namun apabila kalian kufur, kalian tidak mensyukuri, kalian ingkar, maka azabku pedih. Di antara azab yang pedih adalah tidak kekalnya nikmat yang sudah dia terima tersebut. Pegang kaidah ma'asyiral ummahat, para ulama mengatakan adalah kullu ni'matin la tuqarribuka ilallah fahiyal baliyah. Semua kenikmatan yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah bala. Semua nikmat yang tidak mendekatkan dirimu kepada Allah itu musibah. Engkau akan dihisab dengan itu. Kemudian engkau akan dibelenggu dengan itu. Kemudian engkau akan mungkin juga kalau tidak mengeluarkan zakat akan disetrika dengan lempengan-lempengan dari harta yang tidak engkau syukuri tersebut. Maka penting apapun nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bersyukur. Berkata seorang penyair yang artinya, bersyukur kepada Tuhan adalah dengan cara memuji dengan pujian yang panjang.
Bersyukur kepada pemerintah adalah dengan cara mengayomi dengan jujur. Bersyukur kepada teman setara adalah dengan balasan yang baik. Bersyukur kepada orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita adalah dengan pemberian yang lebih baik. Ini tingkatan-tingkatan atau praktek-praktek syukur sesuai dengan siapa pihak yang memberikan nikmat tersebut. Kita loncati syair yang kedua, kita lanjut ke paragraf di bawahnya. Barang siapa yang mensyukuri kebaikan orang yang berbuat baik dan mensyiarkan atau menyiarkan keutamaan orang yang memberikan nikmat kepadanya, maka dia adalah benar-benar menunaikan hak kenikmatan, menyelesaikan kewajiban, menyelesaikan perbuatan baik. Jadi setiap orang buat jasa kepada kita, jasa itu harus dibalas, ma'asyarul karimat. Kita tidak bisa balas dalam bentuk fisik, maka kita balas dalam bentuk jasa pula. Kita balas dalam bentuk perbuatan pula, atau minimal dalam bentuk ucapan pula. Kemudian dia akan mendapatkan kontinuitas kenikmatan tersebut, yaitu berlanjut nikmatnya untuk menyempurnakan syukurnya agar dia berhak mendapatkan lebih dan memperoleh perbuatan baik yang berkelanjutan. Sebaik-baik magnet penarik rezeki adalah syukur. Sebaik-baik magnet penarik rezeki adalah syukur. Dan sebaik-baik berangkas pengaman untuk nikmat adalah syukur. Maka kesyukuran ini adalah sifat orang-orang yang bertakwa, karena agama itu terbagi menjadi dua. Pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Pertama adalah sabar, yang kedua adalah syukur. Kemudian beliau di situ membawakan sebuah kisah. Dikisahkan bahwa Al-Hajjaj ini adalah salah satu gubernur di masa tabi'in. Dia hidup di saat sebagian para sahabat masih hidup. Al-Hajjaj ini adalah seorang gubernur yang bengis, gubernur yang kejam. Walaupun dia cinta Al-Quran, tapi dia kejam. Jadi yang jelas dia adalah gubernur yang zalim. Oke? Dikisahkan bahwa Al-Hajjaj dia tegas kepada sebuah kelompok yang dikatakan kelompok ini diisukan dia keras kepada pemerintah, dia menyimpang, maka Hajjaj keras kepada mereka. Dan semoga Allah mengampuni beliau karena beliau sudah membunuh ribuan para sahabat. Dan semoga akhir hidup beliau yang terlihat baik adalah benar-benar husnul khatimah. Al-Hajjaj disebutkan di sini dibawakan kepadanya sekelompok orang Khawarij. Jadi ada pasukan pemberontak dihadirkan di hadapan gubernur ini, dan dia juga adalah panglima perang. Salah satu dari mereka, yaitu salah satu dari kelompok Khawarij ini, ada seorang yang dia merupakan teman dari Al-Hajjaj. Maka Al-Hajjaj memerintahkan pasukannya untuk membunuh kelompok Khawarij ini kecuali satu. Siapa yang tidak dibunuh? Temannya. Karena dia ingat ini teman saya, maka dia tidak jadi membunuh. Kemudian laki-laki yang merupakan teman Al-Hajjaj tadi yang dibebaskan, yang tidak dibunuh, dia pulang. Dan dia menemui seorang bernama Qattari bin Fuja'ah, salah satu pemberontak pula. Maka kemudian laki-laki itu, yang laki-laki tadi, datang kepada Qattari, yang juga dia merupakan teman dari laki-laki yang dibebaskan tadi. Maka Qattari mengatakan kepada dia, kembali perangi Hajjaj, kembali berontak kepada dia, karena Hajjaj adalah musuh Allah, dan ini sifat orang Khawarij. Siapa yang tidak sesuai dengan mereka adalah musuh Allah. Siapa yang tidak sesuai mereka adalah kufur. Maka apa kata sahabat Hajjaj yang dibebaskan tadi, yang dia masih punya pemikiran apa? Khawarij. Kata dia apa? Mustahil. Yaitu apa? Mustahil saya kembali memerangi Hajjaj. Siapa yang melepaskan belenggu tanganku? Siapa tadi? Hajjaj. Siapa yang memperbudak leher orang yang memerdekakannya? Haruskah aku perangi lagi sementara dia menyelamatkanku dari pembunuhan? Subhanallah. Lalu dia bersyair, apakah aku akan memerangi Al-Hajjaj dari kekuasaannya dengan tangan yang mengakui bahwa dirinya adalah budak yang dimerdekakannya? Kalau tidak, tadi dia akan dibunuh bersama yang lain. Jika demikian, maka aku adalah saudara yang hina. Perbuatan paling jelek yang aku saksikan darinya adalah pengkhianatannya.
Apa yang aku katakan jika aku berdiri di sampingnya dalam barisan dan perbuatannya berargumen untuknya? Artinya, aku dulu yang membebaskanmu, kenapa engkau perangi aku lagi? Dia takut dihisab seperti itu. Apakah aku akan berkata dia telah menganiayaku? Tentulah tidak. Jika demikian, aku adalah orang yang paling berhak dianiaya oleh pemerintahnya. Orang-orang akan berkata bahwa perbuatan baik ditanam di depanku, lalu pohon kurmanya terasa pahit. Jadi beliau tidak mau memberontak lagi kepada Al-Hajjaj, walaupun dia membenci, tapi dia tahu berbalas budi. Maka berkata seorang ahli hikmah, kata beliau adalah kebaikan adalah perbudakan. Nah, ini sering saya ulang ya. Kebaikan adalah perbudakan. Artinya, kalau ada kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita akan merasa apa? Merasa berhutang budi. Dalam bahasa lain, merasa tertawan oleh budi yang dia berikan, jasa yang dia hadirkan. Kebaikan adalah perbudakan. Balas budi adalah apa? Kemerdekaan. Kita kalau dikasih orang ada rasa gimana-gimana gitu. Dan minimal tidak enak kalau ketemu dia luar biasa dan sebagainya. Sampai kapan kita merasa tenang? Kalau kita sudah balas. Ibarat apa? Ibarat apa ini? Satu-satu. Ibarat apa dia sudah kasih, saya juga udah balas, itu lebih apa lagi? Lebih tentram jiwanya. Di antara manusia yang paling bersyukur adalah seorang yang dia tersebut menyenandungkan syair berikut. Salah satu artinya, kata beliau adalah, aku benar-benar akan bersyukur kepadamu atas kebaikan yang telah engkau niatkan. Niatmu untuk berbuat baik adalah kebaikan. Aku tidak akan mencelamu jika takdir tidak melaksanakannya. Sesuatu terjadi sesuai takdir yang dipastikan. Kenapa orang ini, saya tanya ini? Oh, pertanyaannya nanti saja, karena ada hadiah. Nah, kita tunda saja pertanyaannya. Perhatikan poin itu. Syukur semacam ini menyegerakan kebaikan dan mengedepankan kebajikan bisa terjadi karena beberapa alasan. Orang ini belum diberikan kebaikan sebenarnya, tapi dia sudah bersyukur. Nah, kenapa bisa? Kata beliau, karena terjadi beberapa alasan. Bisa jadi itu, bisa jadi bahasa penerjemahnya juga buat saya bingung sebenarnya. Itu terjadi karena kepercayaan yang baik kepada orang yang dia syukuri. Dia udah yakin ini orang baik, jadi belum apa-apa sudah terima kasih. Baik dalam penyampaian kebajikannya maupun pemberiannya, baik ucapannya maupun perbuatannya. Orang yang berbaik sangka kepada orang yang bersyukur, orang yang berbaik sangka kepada orang yang bersyukur, lalu persangkaannya keliru, itu tidak dosa, tidak mengapa. Dia berprasangka baik kepada si fulana, misalnya si fulana berprasangka baik kepada si fulana, ternyata nggak sesuai seperti yang dia persangkaan. Apakah dia dosa? Tidak, justru dia mendapatkan pahala karena dia sudah berusaha berprasangka baik kepada seorang muslimah atau seorang mukminah. Seperti yang diucapkan oleh At-Tabi dalam syairnya, harapanku kepadamu telah berdaun sebab janjimu kepadaku, daun harapanku tidak berbuah. Walaupun tidak ada hasilnya, minimal sudah ada pohon untuk menghasilkan keteduhan. Kata beliau, bisa jadi itu terjadi sebab-sebabnya ini ya, tadi disebutkan di atas, karena dia sudah berprasangka baik. Atau bisa jadi karena banyak bersyukur yang dilakukan oleh orang yang berharap dan keindahan balas budi yang dilakukan oleh orang yang berpikir. Jadi kok orang ini belum ngasih dia sudah bersyukur? Jawabannya bisa jadi ya, karena memang dia tersebut sudah memikirkan pahala atau keindahan di balik sifat syukurnya. Maka dia bersyukur walaupun kebaikan belum diwujudkan oleh pihak yang dia syukuri. Sehingga dia tidak meridhoi dirinya kecuali dengan cara menyegerakan hak dan menyerahkan syukur. Bagi orang yang menemukan sumber yang bersih dan lahan yang tumbuh, hendaknya tidak melepaskan keberuntungan dan tidak melewatkan laba. Maksudnya adalah, kalau kita melihat di situ ada kesempatan pahala, ambil.
Kecil, ambil. Jangan menunggu yang besar. Kemarin kita sebutkan, memberi sedikit jauh lebih banyak daripada sifat apa? Kalau itu ini pertanyaan juga. Nanti dicek lagi. Nah, yang jelas di sini kalau ada kesempatan kebaikan, ya, ambil. Karena kebaikan ini tidak bisa datang kedua kali. Oke lah kalau datang besok, tapi waktunya sudah berbeda. Kesempatannya sudah tidak sama. Kondisinya sudah tidak serupa. Maka jangan sampai lewatkan laba keuntungan dari kesempatan yang ada. Ini adalah alasan yang kedua. Bisa jadi hal itu terjadi karena menggadaikan harapan dan menganjurkan permintaan. Atau bisa jadi dia mengucapkan terima kasih loh ya, jazakillah khairan. Itu bisa jadi disebabkan karena dia ngarep. Dia berharap kali. Akhirnya dia sudah mengucapkan syukur di awal, walaupun mungkin nanti tidak seperti yang dia harapkan. Ini motivasi untuk bersyukur di awal. Atau sebab-sebabnya. Salah satu orang beradab berkata, yang termasuk ahli hikmah terdahulu, afwan, betul ya, tidak salah kan? Salah satu orang beradab yang termasuk ahli hikmah dahulu berkata, barang siapa yang bersyukur kepadamu atas kebaikan yang tidak engkau berikan kepadanya, dia bersyukur padahal engkau belum memberikan, maka segeralah berbuat baik kepadanya. Jika tidak, keadaannya akan terbalik lalu menjadi tercela. Jadi kalaupun kita belum buat baik, orang sudah bersyukur, sudah, kita yang harusnya kemudian apa? Bersyukur kepadanya. Toh dia sudah berbuat baik dengan syukur yang tidak ada sebabnya dari kita. Pindah ke halaman selanjutnya. Kemudian kata beliau, ingat tadi ya, orang yang diberikan baik harus ngapain tadi? Bersyukur, minimal dengan apa? Mempublikasikan, memberitahu bahwa si fulanah telah berbuat baik. Minimal kayak gitu ya, dipublish. Selanjutnya beliau katakan di halaman 302, orang yang menutupi kebaikan, orang yang memberi nikmat dan tidak mensyukuri kenikmatan yang diberikan, maka dia benar-benar telah kufur nikmat dan mengingkari perbuatan baik. Ini sifat kebalikannya. Orang kasih dia nikmat, orang membuat kebaikan kepadanya, orang menyantuninya, orang ihsan kepadanya, tapi dia tutup-tutupi. Itu kata para ulama bagian dari kufur. Bagian dari kufur nikmat. Tentunya ini berkaitan dengan niat. Kemudian kata beliau, di antara perilaku yang paling tercela dan jalan yang paling buruk adalah perbuatan yang meniscayakan penolakan yang buruk dan keengganan yang jelek. Yaitu adalah kalau hasil dari dia menyembunyikan itu buruk, maka ini buruk. Ya, minimal dia tidak mengakui ihsan orang lain, kebaikan orang lain. Ini adalah bagian dari sifat ujub, kemudian melahirkan kesombongan di atas orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini menyebutkan, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Terjemahannya kebalik. Yang benarnya adalah tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kemudian salah satu ahli adab berkata, barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang yang memberikan nikmat, maka dia berhak mendapatkan pemotongan nikmat. Kalau dia diberikan sesuatu, kemudian dia tidak bersyukur, maka pasti setelah itu Allah kurangi nikmatnya. Oke, si fulana masih memberi walaupun saya tidak bersyukur kepadanya, pasti nikmat jalur orang lain Allah kurangi. Atau dia diberikan cobaan yang itu mengurangi nilai dari nikmat tersebut. Seorang orator berkata, barang siapa yang kufur terhadap nikmat orang yang memberi, maka niscaya dia dijauhkan dari tambahan nikmat, Ma'asyarul karimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di paragraf 2 sebelum akhir, setelah syair, kata beliau, penjelasan di atas
adalah baris terakhir mengenai penjelasan tentang kaidah kedua, yaitu tentang sebab-sebab keharmonisan yang menghibun. Yaitu adalah kita berbuat baik. Artinya apa? Kemarin kita bahas kebaikan pertama apa? Menyambung hubungan. Kebaikan yang kedua adalah berbuat kebaikan ucapan dan perbuatan. Dan pembahasannya sudah selesai insyaallah azza wajal. Dan kalau kita lanjut yang ketiga, maka akan makan waktu yang cukup lama dan materinya akan gantung. Maka kita lanjutkan dulu dengan tanya jawab, baru kita hadirkan kuis insyaallah jalla jalaluh. Nah, wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.